kenapa Solo sama pemerintah dibolehkan menggunakan Spirit of Java? Karena Jawa ini ya Solo. Gitu. Semangatnya, ruhnya Jawa ya Solo. Satu hati untuk negeri, satu jiwa untuk bangsa, satu rasa untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Antik Wijaya kembali hadir di hadapan Anda, pemirsa Surya Nuswantara TV. Dan tentunya di kesempatan Talkshow Suara Rakyat selalu menghadirkan tokoh-tokoh yang tentu punya pengaruh, tokoh-tokoh yang tentu saja kita harapkan bisa menginspirasi Anda. Seperti saat ini saya bersama dengan salah satu tokoh Forum Indie Solo. Kalau berbicara tentang indie, ini pasti nggak jauh-jauh dengan musik ya. Pasti pikiran kita selalu arahnya ke musik indie, musik independen, musik yang punya label sendiri, musik yang tentu saja mereka membesarkan nama band atau membesarkan jenis musik mereka itu, genre mereka dengan cara mereka sendiri, seperti itu. Seperti apa gambaran yang sebenarnya? Langsung saja saya ingin menyapa dulu, ada Mas Tommy di sini. Hai Mbak Antik. Halo, apa kabar Mas Tommy? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya, dan kita harapkan juga pemirsa Surya Nuswantara TV juga dalam keadaan sehat tentunya. Amin. Dan bisa mengabarkan kepada rekan-rekannya bisa terus menyaksikan tayangan dari Surya Nuswantara TV, baik itu podcast maupun juga talk show. Iya. Oke. Dan Mas Tommy ini juga selain beliau adalah penggiat Forum Indie Solo, ini beliau adalah salah satu announcer ya. Announcer atau mungkin bahkan di sana jadi salah satu penanggung jawab atau sebenarnya kalau penyiar enggak sih gitu. Iya. Kalau keterlibatan saya di dunia siar itu sebenarnya sejak tahun 2013. Oke. Waktu itu ada event band, jadi kita memperingati 25 tahun Sentris. Sentris itu band yang khusus mengcover lagu-lagu Genesis dari mahasiswa UNS tahun 1985. Wow. Yaitu kakak-kakak saya jauh. Nah, kemudian kami dipercaya untuk meng-create acara itu. Terus dari bertempat waktu itu di RRI, di auditorium RRI Surakarta. Nah, waktu itu kami siaran pertama itu kan itu acaranya tanggal 29 Juni 2013 ya. 2013 itu terus kemudian saya sebagai narasumber mengupas soal ya musik-musik progressive rock. Kalau orang-orang dulu mengatakan art rock gitu. Nah itu sih awal saya mengenal dunia broadcasting. Ya, awal saya mengenal radio itu. Kemudian saya diminta untuk mengasuh acara di situ di RRI ya? Enggak, di Ria FM. Di Ria FM. Ya, waktu itu kan siarannya venue di RRI, acara di RRI. Acara di auditorium RRI, cuman waktu itu kan kita bekerja sama dengan Ria FM. Ria FM. Oke. Kemudian ada waktu itu musik station manajernya waktu itu Mas Jerry. Waktu itu mengatakan bagaimana Mas Tommy kalau kita bikin suatu program acara yang mengupas soal musik rock gitu. Wah keren ini, saya katakan itu. Terus namanya waktu itu Planet Rock. Planet Rock. Ya. Seperti biasa kalau di Sonora itu waktu namanya Sonora ya. Sekarang kan Ria itu kan dia masih jadi bagian dari Sonora yang pasti. Kalau sekarang part of KG Radio Network dari Kompas jadi Group Sonora Gramedia. Ini kan Kompas Group. Iya. Sekarang Kompas Group Gramedia. Nah itu part of KG. Tapi sebenarnya Sonoranya masih nggak sih, Mas? Sonoranya kayaknya udah enggak kalau untuk Ria ya, untuk Ria. Sonora sendiri masih ada? Radio Sonora. Sepertinya masih. Itu tapi jadi Sonora itu seperti jaringan gitu. Iya, Sonora jaringan. Jadi kayak CPP Radionet itu ada SAS FM, kemudian ada Pop FM semacam itu. Nah, Sonora itu juga ada sendiri semacam itu. Terus Caravan itu kan juga ada juga kan. Iya, betul. Nah, semacam itu. Nah, kemudian kalau kebiasaan di Sonora itu setiap 2 tahun tuh kan station manajernya berganti. Kemudian di 2 tahun kemudian
station manajernya berganti sama Pak Krisna. Pak Krisna. Namanya Pak Krisna Wicaksono. Kemudian nama Planet Rock itu diganti Universe Rock. Ya, sebenarnya dari tahun itu saya sudah mulai meng-create bagaimana selain tidak hanya membahas musik rock barat maupun Indonesia yang mainstream, kita coba menghadirkan bintang tamu atau narasumber itu dari band indie. Awalnya memang dari sekitar Solo ya. Teman-teman sendiri saya undang, yuk kamu kan punya band, kamu punya lagu, cobalah kamu datang di acara saya yang saya ampu gitu, yang saya pandu, Universe Rock ini gitu. Kemudian mereka datang, mereka kabarkan ke teman-teman mereka, terus akhirnya juga mulai memasukkan materi untuk juga ingin dipanggil di Universe Rock gitu. Akhirnya sampai sekarang. Iya, sampai sekarang namanya sekarang. Masih sama. Masih sama. Oke. Dulu kan 2 tahun pertama itu kan Planet Rock. Itu setiap hari? Rabu. Setiap hari Rabu. Nanti malam. Nanti malam. Wah, pas banget. Nanti malam tamunya Tiarima sama Teori. Ya, Teori. Jam berapa? Kami siaran dari jam 8 sampai jam 10. Jam 8 sampai jam 10. Dulu biasa kalau sebelum pandemik ya itu 3 jam tuh dari jam 9 sampai jam 12. Nah sekarang karena pandemik ini Ria FM tuh udah harus off jam 10. Harus off jam 10? Iya, jam 10 harus selesai. Jadi tidak sampai tengah malam ya? Enggak. Baiklah. Iya, saya pikir juga saya rasakan sebagian besar radio memang seperti itu karena pandemi ini, jadi kemudian dipangkas jadwal siarnya yang biasanya selesai sampai 24 jam 24 hours sampai jam 12 saja sudah selesai, lepas dari itu nanti sudah tidak ada siaran lagi ya. Betul, bahkan di radio kami itu sangat ketat sekali waktu pandemi itu 2 tahun tuh nyaris tanpa narasumber. Iya, bahkan untuk karyawan pun dibatasi yang ngantor. Sementara yang lain 1 tahun berjalan ya, radio yang lain 1 tahun berjalan, pandemi itu sudah mulai aktivitas ramai. Kalau di tempat kami memang kami ketat gitu. Kami benar-benar ingin membantu pemerintah untuk segera menyelesaikan pandemi ini. Iya. Baiklah. Jadi bersama dengan Mas Tommy, kalau tadi berbicara bagaimana asal muasal, bagaimana cerita singkat Mas Tommy mengenal sampai ke dunia broadcasting yang sampai saat ini Mas Tommy ini eksis juga sebagai announcer, sebagai salah satu penyiar bisa dikatakan seperti itu ya di Ria FM. Saya bukan penyiar sih saya. Bukan ya? Saya diminta untuk jadi penyiar, saya nggak mau. Jadi lebih ke narasumber ya? Bukan. Atau pengampu? Saya pegang program produser ya, di situ. Oke. Untuk acara itu saja. Untuk acara itu. Oke, jadi yang mengatur siapa nanti bintang tamunya, kemudian materinya apa saja. Kemudian, nanti saya menemani mereka, saya akan tanya-tanya mereka soal musik mereka. Oke. Oh, termasuk juga hadir host juga ya? Iya. Oke. Nah, itu ceritanya dari pas waktu pertama kali ada event yang dilaksanakan di Auditorium RRI tanggal 29 Juni 2013. Art Rock itu tadi ya? Iya, acara sentris itu memperingati 25 tahun mereka bermusik. Nah ini kalau ngomongin soal forum Indie Solo ini, apakah juga benang merahnya tuh juga berasal dari yang sekarang acara di Ampu juga di salah satu stasiun radio? Tentu ya, karena kan selama ini kan saya mengundang mereka itu, saya juga menginventarisir band di Solo ya, minimal itu dulu. Bahwa dengan saya mendatangkan mereka ke radio, saya punya file mereka. Oh, ternyata band indie di Solo masih ada dan banyak gitu. Karena waktu tahun 2000 saya pernah membangun musik indie sama Utara, banyak kan? Sama Ipul itu kan? Saiful Usman itu, terus teman-teman banyak teman-teman yang lain. Itu dulu kita mangkalnya di salah satu radio lah di Manahan itu. Oh iya. Terus kemudian setiap minggu pagi itu kita bikin event di depan di LJR itu, di Manahan juga itu. Tapi tidak berlangsung lama karena tidak terorganisir ya gitu. Tidak ada yang mewadahi. Ya mungkin karena semangatnya yuk kumpul ada. Kalau sekarang mungkin Car Free Day ya. Kalau sekarang gitu, tahun 2000 itu sudah ada Car Free Day belum ya? Saya nggak tahu ya. Tapi di mana itu rame gitu. Istilah Car Free Day mungkin belum ada. Belum ada istilah Car Free Day, tapi sudah
sudah menyerupai Car Free Day. Apalah pokoknya pasar tumpah atau apa ya, setiap pagi gitu ya. Sunday morning. Sunday morning atau apa ya betul. Nah di situ kami tahun berapa Mas? 2000 awal. Tahun 2000 awal. Iya tahun 2000. Itu benar-benar banget ya. Ada Nadi Esa itu, Esa Saputra itu. Oh, Esa yang Eko Saputra, Esa itu Eko Saputra. Eko Saputra, oke. Ya, kalau dipanggil Eko Saputra marah dia. Maunya Esa. Ya. Esa dewasa ya. Nah itu kan bandnya Nadi itu. Banyak sih band-band waktu itu, kita juga ke radio yang dibilangan Kampung Baru itu. Terus kita bikin acara juga di sana. Tapi memang karena tidak terorganisir, akhirnya kan band-band itu kan seperti mencari tempat lain gitu. Ya namanya orang kumpul kan kalau nggak secara organisasi kuat kan juga lama-lama bosen ya mau ngapain juga gitu, bosen juga kan. Tapi sempat juga jadi gebrakan waktu itu. Ya, karena kan awal-awal Utara waktu itu belum rekaman ya. Belum. Setelahnya kan rekamannya setelah itu. Utara itu. Banyak sih band-band waktu itu keren-keren. Iya betul. Itu jadi banyak band-band istilahnya band-band indie, band-band yang punya lagu sendiri, yang mereka punya karya musik sendiri gitu ya. Betul. Waktu itu. Dan bebarengan dengan keluarnya Utara itu juga, dan setelah itu banyak juga bermunculan band-band baru, kemudian jenis genre musik yang baru juga kan. Akhirnya ada keluar musik, kalau dulu kan mungkin sekedar rocknya rock klasik ya semacam itu. Kemudian kesini-kesininya kan rock semakin variatif, ada yang rock menjadi metal ada yang jenis metal, core metal dan sebagainya. Akhirnya bermunculan juga nih genre-genre baru, musik baru, band baru juga ya. Oke, Mas. Sebenarnya apa sih musik indie itu maknanya? Seperti anak-anak muda zaman sekarang maksud sebagai anak indie itu tuh sebenarnya indie sendiri itu sebenarnya apa Mas? Indie kalau menurut Mas dari kata dasar mungkin ya berawal dari independen gitu ya. Betul. Independen, kemudian independen itu secara kita tidak bicara secara makna kata tapi secara filosofi bahasanya ya. Bahwa independen itu dia mandiri ya kan, mandiri dalam hal berproduksi, dalam hal berkarya, berpikir, berkreativitas. Karena waktu itu bisa dikatakan untuk menembus major label itu sangat sulit. Seperti band-band yang sekarang kan mereka kan dulu major label ya. Kayak Noah, kayak Padi, Dewa itu kan major label. Sementara kami itu waktu itu kan pengennya seperti mereka. Untuk waiting listnya kan sangat panjang dan belum tentu bisa juga masuk gitu kan. Akhirnya bisa dikatakan yang paling sukses indie waktu itu tuh tahun 95 itu Pas Band. Pas Band tuh awal-awal memang dia bergerak di indie dengan album pertamanya dia itu sempat terjual 5.000 kopi waktu itu. Itu sebagai band indie. Pas Band yang pas waktu sama Tere ya? Bukan itu kalau Tere kan baru-baru saja ya bisa dikatakan, sebelumnya itu awal-awal Pas Band gitu. Terus ada Pure Saturday ya kan, banyak sekali band-band Bandung tuh, karena memang kalau bisa dikatakan untuk setiap pergerakan apapun yang kaitannya dengan musik tuh Bandung memang tiada duanya. Betul. Luar biasa Bandung, bahkan Jakarta pergerakannya sampai sekarang pun Bandung militansinya juga luar biasa. Iya, karena memang iklim di sana itu kondusif ya. Semua genre ada kalau di sana. Kemudian masyarakat Jawa Barat tuh lebih welcome kepada budaya apapun gitu. Artinya mereka termasuk masyarakat yang heterogen. Di sana banyak kampus-kampus besar, otomatis dari belahan bumi manapun datang ke Bandung untuk kuliah. Nah, ini juga akan mempengaruhi pola pikir masyarakat di situ. Beda dengan di Solo. Di Solo masyarakatnya kan homogen ya. Kalau kita ketemu orang asing kita berani pakai bahasa Jawa gitu. Kalau di Bandung kita nggak berani, apalagi di Jogja gitu. Di Jogja pun yang hanya tetanggaan 65 km dari Solo pun kita pakai bahasa Jawa udah nggak berani. Bahasa Indonesia. Kalau nggak benar-benar satu tongkrongan ya. Nah itu beda lagi kan beda itu. Lagi. Makanya kenapa Solo sama pemerintah dibolehkan menggunakan Spirit of Java, karena Jawa ini ya Solo. Gitu. Semangatnya, ruhnya Jawa ya Solo. Nah kalau kita bicara soal Jawa, memang Jawa itu unik gitu. Jawa itu punya filosofi ngalah ngalih ngamuk gitu.
Nah ini yang sulit untuk pergerakan musik kadang. Kadang kalau kita melihat di Solo itu mereka itu kalau berselisih ya bisa berteman, bisa kumpul. Unik memang Solo itu. Tapi mereka tuh kadang menyimpan sesuatu. Iya. Nah itulah. Karena kan kerisnya di belakang. Terus belangkonya, bendolnya di belakang. Ini kan filosofi juga. Jadi menggambarkan bagaimana keadaan masyarakatnya, bagaimana mereka bersosialisasi. Ya sebenarnya kalau pergerakan dimanapun sama ya. Sama. Cuman itu akan terbentur dengan local wisdom setempat. Iya betul. Pasti. Pola pikir, mindset dari masyarakat di suatu daerah akan mempengaruhi perkembangan budaya apapun yang masuk ke situ. Ya, ini berkaitan dengan pertanyaan yang disiapkan oleh tim ya. Ya, kalau menurut Mas Tommy sendiri, sekarang yang terjadi di kalangan anak muda, kaula muda yang bermusik, yang mereka memiliki lagu sendiri, itu sudah bisa dikatakan sebagai anak indie? Ya, boleh lah. Karena mereka bisa dikatakan sudah mulai berani memproduksi ya. Dengan mereka membuat lagu, otomatis mereka juga pengen direkam ya. Berarti mereka sudah belajar menjadi produser minimal untuk band mereka sendiri. Nah, terlepas dari nanti apa dan bagaimana kedepannya pergerakan band itu kan nanti tergantung bagaimana mereka meng-create-nya lagi mereka, kemudian betul sekali. Masa kemudian bagaimana penikmat dari musik mereka itu sendiri ya. Betul. Bagaimana ngopeni. Iya, memang berat sih. Saya katakan ke teman-teman, saya untuk membangun forum indie Solo lagi itu butuh waktu sekitar 21 tahun. Karena tahun 2000 kan pernah. Ini kemarin 5 Desember 2001 itu kan kita jebak sama teman-teman, yuk kita bangun lagi musik indie di Solo gitu. Tapi ini dengan personil yang sangat baru dan fresh gitu. Bahkan awalnya saya hanya beberapa baru kenal gitu. Dan mereka ternyata sangat progresif sekali, sangat visioner. Kalau menurut pandangan dari Mas Tommy sendiri, Mas Tommy ini udah ketemu pasti ya dengan banyak band ini ada musik mereka not bad, bagus, dan bahkan justru bagus banget nih gitu. Terus kemudian mereka ngilang. Ada lagi tuh band, ada di interview sama Mas Tommy, kemudian ternyata progres pergerakan mereka, mereka sudah go public nih, mereka sudah ada di gigs, sudah ada di event. Sebenarnya sih parameter di mana sebuah band indie ini buat dinyatakan sukses itu apa sih Mas? Kalau menurut versinya Mas Tommy? Sukses itu menjadi versi terbaik atas dirimu. Itu pengertian sukses. Kita harus tahu dulu. Karena bagi sebagian orang sukses itu ketika kita melakukan suatu aktivitas yang sebenarnya kita belum pernah melakukan, kemudian berhasil walaupun mungkin gagal, minimal kita sukses untuk mencoba dulu. Nah, ketika sebuah band itu mencoba, misalkan kita nih berlima atau berempat ya, yuk kita bikin band, itu kesuksesan pertama. Menjadi versi terbaik atas dirimu. Sebelumnya kita nggak berpikir untuk bikin band. Ketika kita ketemu dengan teman-teman musik, kita berpikir yuk bikin band. Kemudian kita latihan, terus coba-coba bikin lagu, itu sukses kedua. Ya kan? Terus kemudian direkam, itu sukses ketiga. Karena ini kan menjadi versi terbaik terus atas dirimu. Jadi ada progresnya. Iya. Setiap progres yang dilalui itu adalah sebuah kesuksesan ya. Iya, harus seperti itu. Karena kalau sukses ukurannya finansial, ya terus bagaimana yang lain? Finansial ukurannya seberapa untuk menjadi sukses? Kan gitu. Padahal kesuksesan itu kan ada yang orang, kalau sukses itu punya harta banyak, bolehlah, itu pendapat orang. Sukses itu kalau misalkan dia secara imannya meningkat, bolehlah, itu lebih bagus. Gitu. Jadi kalau secara bahasa menurut saya sukses itu ya menjadi versi terbaik atas dirimu. Yang sebelumnya kamu tidak melakukan sesuatu, kamu mencoba melakukan sesuatu, itu udah sukses. Ya kan? Jadi tidak ada batasannya, tetap berprogres dan tetap berkarya ya. Betul. Menghasilkan sebuah karya itu adalah sebuah kesuksesan. Jadi kalau
dikorelasikan dengan suksesnya sebuah band indie itu apa sih? Berarti kamu berhasil untuk menciptakan sebuah karya ya? Minimal itu dulu. Minimal itu dulu. Oke. Kita masih akan berlanjut lagi Mas Tommy. Mohon maaf sudah diberi tanda untuk jeda. Karena nanti kita berada di 3 sesi untuk satu episode talk show kali ini ya. Bersama dengan Mas Tommy tentu saja. Beliau adalah salah satu penggiat dari Forum Indie Solo. Dan kita masih di talk show Suara.